मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Insya Allah Ta'ala dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas salah satu buku beliau, yakni buku pertama dalam jilid ke-20 Ruhani Hazain yang berjudul Tazkiratus Syahadatain, atau di dalam bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan menjadi Riwayat Dua Syuhada. Dua orang syuhada ini yakni bernama Saibzada Abdul Latif dan Mia Abdurrahman. Saibzada Abdul Latif adalah seorang ulama besar di Kabul, Afghanistan, dan Mia Abdurrahman adalah murid beliau. Seperti biasa, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Ihsan Kamaruzzaman. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam episode sebelumnya kita telah membahas sedikit ya Pak ya, sebagai pembuka ya Pak ya, mengenai cover, mengenai latar belakang disyahidkannya Saibzada Abdul Latif ya Pak ya. Dan kemudian kita juga mengulik mengenai kesamaan antara Isa Musawi dan Isa Muhammadi ya Pak ya. Iya, betul. Nah, pertanyaannya adalah untuk episode kali ini, poin-poin menarik apa lagi yang akan kita bahas agar kita semakin memahami nih tulisan Hadrat Masih Maud. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini saya akan membahas bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam beliau mendapatkan nubuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang disyahidkannya kedua orang ini. Dan kemudian yang selanjutnya itu bagaimana orang-orang kejam tersebut mensyahidkan Saibzada Abdul Latif Syahid dan Mia Abdurrahman Syahid. Dan yang ketiga, di penutup buku beliau, Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis buku nasihat-nasihat yang beliau berikan kepada jemaat-jemaat. Baik, ada 3 poin menarik lainnya ya Pak ya dalam episode kali ini kita akan bahas. Yang pertama adalah mengenai nubuatan yang diterima oleh Hadrat Masih Maud SAW berkenaan dengan disyahidkannya dua orang ini ya Pak ya. Yang kemudian kita juga akan bercerita mengenai bagaimana terjadinya peristiwa pensyahidan tersebut. Dan terakhir adalah nasihat Hadrat Masih Maud untuk jemaat beliau ya Pak ya. Ya, betul. Baik, kita masuk ke bagian pertama yakni nubuatan yang diterima oleh Hadrat Masih Maud. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menuliskan nubuatan ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada buku Barain Ahmadiyah halaman 510 dan 511 yang berhubungan dengan syahidnya Saibzada Maulwi Muhammad Abdul Latif Syahid Saib dan Mia Abdurrahman. Dan nubuatan tersebut juga tentunya menjadi suatu tergenapi nanti di peristiwa tersebut. Nubuatannya seperti ini, wa ilam ya'sim kaun nasu ya'sim kaulahu min indi ya'simka minallahi wa ilam ya'simkan nas syatani tuzbahani wa kullu man alaiha fan wala tahinu wala tahzanu alaihissallahu bikafin abdah alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir wajina bika ala haula'i syahida wa fawlahu ajrak wa yarzo anka rabbuka wa yutimmus mak wa isa an tuhibbus syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya kurang lebih, dan apabila manusia tidak melindungimu,
maka Allah akan melindungimu dengan perlindungan dari sisinya. Ia akan menjagamu karena perintah Allah, sekalipun manusia tidak akan menjagamu. 2 kambing akan disembelih, yakni diisyaratkan kepada orang yang akan menjadi korban atau yang akan mati syahid. Dan semua yang ada di atas bumi ini akan binasa. Dan janganlah kamu lemah dan jangan pula bersedih hati. Bukankah Allah sudah cukup bagi hambanya? Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu? Dan kami telah mendatangkan engkau sebagai saksi atas orang-orang ini. Allah akan menyempurnakan pahala untukmu. Tuhanmu akan ridho kepadamu dan akan menyempurnakan nama serta kedudukanmu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, jadi di dalam buku Barahin Ahmadiyah ini yang Hazrat Masih Maud alaihissalam kutip, yaitu syatani tuzbahani kullu man alaiha fan. 2 kambing akan disembelih, yakni diisyaratkan kepada Sahibzada Muhammad Abdul Latif Syahid Syahib dan Mia Abdurrahman Syahid, yang mana merupakan seorang murid dari Sahibzada Abdul Latif. Dan nubuatan ini tergenapi sekitar kurang lebih 20 tahun setelahnya. Jadi pada saat buku ini ditulis pada tahun 1903. Kurang lebih seperti itu. Baik. Dan hal menariknya di sini adalah nubuatan yang beliau terima itu dalam bahasa Arab ya Pak ya. Iya. Dituliskan dalam kitab Barahin Ahmadiyah dan 20 tahun kemudian baru tergenapi dengan disyahidkannya 2 sahabat beliau ya Pak ya, Sahibzada Abdul Latif dan Mia Abdurrahman. Baik. Barusan adalah bunyi nubuatan yang beliau terima dari Allah Ta'ala yang tercantum dalam kitab Barahin Ahmadiyah. Lalu poin kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana terjadinya kekejaman atau pensyahidan ini. Silakan Bapak. Ya baik, jadi pensyahidan ini, pensyahidan pertama yang terjadi di dalam sejarah Ahmadiyah yaitu meninggalnya pertama itu murid beliau, Mia Abdurrahman Syahib. Di dalam buku ini tidak disebutkan siapa dahulu yang datang ke Qadian untuk menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam, akan tapi di dalam buku beliau Hazrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan bahwasannya yang pertama syahid itu ialah Mia Abdurrahman Syahid Syahib. Nah, jadi begitu beliau menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi, maka beliau pada saat itu kembali ke Kabul, Afghanistan. Beliau langsung menyebarkan ajaran dari Hazrat Masih Maud alaihissalam itu, yaitu ajaran tentang jihad, yang mana pada saat itu jihad dengan pedang sangat digembar-gemborkan di Kabul, Afghanistan. Dan pada saat orang-orang mengetahui bahwasannya ia adalah murid Panjabi atau Qadian, karena disebutnya pada saat itu yang melaporkan itu ialah orang Panjabi sendiri yang memusuhi Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan begitu ia diketahui bahwasannya ia telah berbaiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka pada saat itulah beliau dicekik hingga mati. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan apapun, hanya ia telah memberikan ajaran dari Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan jihad, kemudian ia dibunuh, dicekik hingga sampai mati. Dan ini merupakan pensyahidan yang pertama. Dan pensyahidan kedua yaitu Sahibzada Abdul Latif Syahid Syahib. Itu saya telah mengatakan bahwasannya beliau meminta izin kepada Amir Kabul untuk pergi berhaji. Akan tetapi di tengah perjalanan beliau mengetahui bahwasannya Masih Maud alaihissalam telah datang, lalu kemudian beliau ke Qadian dan tinggal beberapa bulan di sana. Lalu ketika beliau kembali lagi ke Kabul, ke Afghanistan, beliau tidak langsung ke Afghanistan, akan tapi di perbatasan sebelum memasuki wilayah Afghanistan beliau mengirim surat kepada kita bisa menyebutnya kepada ajudan Amir Kabul.
bahwasannya beliau tidak pergi ke Mekah, tidak beribadah haji, akan tapi beliau ke Hazrat Masih Maud alaihissalam ke Qadian, dan beliau menulis di surat tersebut dengan lengkap bahwasannya yang lebih didahulukan itu ialah berbaiat kepada Imam Mahdi, sementara haji itu bisa nanti di tahun selanjutnya. Dan Sahib Zada Abdul Latif itu sudah menulis, kemudian dikirimkan kepada ajudan dari Amir Kabul. Akan tetapi ajudan beliau tidak langsung membacanya, akan tapi hanya menaruh saja gitu di bawah kolong mejanya. Dan begitu mengetahui ada surat dari Sahib Zada Mia Abdul Latif ini, salah seorang Punjabi juga itu yang membenci Hazrat Masih Maud alaihissalam, tidak menyukai. Nah, beliau di situ membaca dan kemudian melaporkan kepada Amir Kabul. Dan setelah itu Amir Kabul membuat siasat supaya Sahib Zada Mia Abdul Latif ini kembali ke Kabul. Dan begitu surat dibalas dan kemudian Sahib Zada Mia Abdul Latif menerima suratnya, kemudian masuklah ke Kabul tersebut. Akan tapi dari masuknya inilah baru dimulai roda takdir dari Sahib Zada Abdul Latif Sahib ini. Nah, ketika beliau memasuki Kabul, Afghanistan, maka ada 8 pasukan berkuda di belakang beliau yang mengikuti beliau. Seperti itu. Jadi pada saat itu langsung dibawa ke hadapan Amir Kabul dan langsung ditanya, apakah benar bahwasannya beliau telah menerima Masih Maud alaihissalam, telah berbaiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan beliau tidak menyangkal. Beliau dengan keimanan beliau, dengan keteguhan hati beliau menerima atau meyakini bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam telah datang. Dan di situ atas desakan para ulama juga dan Sahib Zada Abdul Latif Sahib ini, beliau sebelum beliau dirajam, beliau beberapa bulan itu di penjara terlebih dahulu, diikat kaki, tangan dan pinggangnya dengan semacam jeruji besi sebesar 170 pon, dikilogramkan itu 97 kilogram sekian, dan di kaki beliau terus itu juga ada jeruji besi sekitar 17 pon atau sekitar 8 atau 9 kiloan. Dan beliau dipenjara dalam waktu sekitar sebulanan atau 2 bulanan lebih. Dan di situ pula lah ketika Amir Kabul tersebut mendesak supaya beliau mengingkari Hazrat Masih Maud alaihissalam, supaya beliau dilepaskan dari jeruji itu, maka Sahib Zada Abdul Latif menolak dengan sangat tegas bahwa aku tidak akan meninggalkan akidahku, aku tidak akan meninggalkan kebenaran ini yang sudah aku terima. Adapun hal-hal keduniawian, maka itu hal-hal yang sangat kecil, aku lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teruslah seperti itu. Dan kemudian pada saat itu, setelah sekian lama betul dan sebelum waktunya beliau disyahidkan, maka ada salah satu orang yang mengatakan supaya mengambil argumen dari Sahib Zada Abdul Latif Sahib ini. Apa yang menjadi landasan kenapa beliau kok diperlakukan secara tidak adil seperti itu. Nah, lalu diadakanlah perdebatan antara Sahib Zada Abdul Latif dengan para ulama di Kabul pada saat itu. Akan tapi perdebatan itu bukan perdebatan terbuka, akan tapi perdebatan secara tertulis dan dalam waktu yang sangat singkat. Dan perdebatan itu hasil dari tulisan dari Sahib Zada Abdul Latif tidak diperlihatkan kepada khalayak umum, dan tiba-tiba para ulama dari Kabul, Afghanistan itu langsung menyebut bahwa beliau itu kafir. Nah, dari situ kemudian beliau kembali lagi dijebloskan ke dalam penjara. Akan tapi
Mungkin salah satu dari kebaikan dari Amir Kabul ini bahwasannya beliau dimasukkan ke dalam penjara istana supaya suatu saat apabila Amir Kabul menginginkan terus ingin berbicara dengan Saibzada Abdul Latif Syahid Saib ini untuk membebaskan beliau sedemikian rupa. Jadi beliau juga terus berbicara kepada Saibzada Abdul Latif pada saat itu di penjara bahwasannya apabila engkau terbebas dari hukuman ini maka ingkarilah Hazrat Masih Maud alaihissalam. Tapi beliau begitu kuat dengan keimanan beliau, Hazrat Saibzada ini, maka beliau tidak melepaskan keimanan beliau. Dan pada saat itulah setelah perdebatan itu sudah selesai dan para ulama di Kabul, Afghanistan tersebut menyebut beliau kafir, maka pada saat itulah langsung untuk hukuman tersebut yaitu dirajam dengan batu. Dan kemudian sebelum beliau Saibzada Abdul Latif Syahid Saib ini dirajam, kedua hidung beliau ditusuk dengan besi panas dibolongi dan di melewati dua hidung itulah ditempelkan nama bahwasannya beliau itu kafir. Jadi ya sebelum ke medan pensyahidan di situ maka para ulama mendesak supaya dihukum rajam dan seperti itulah adanya hidung beliau, kedua dari hidung beliau tersebut dibolongi dengan besi panas dan ditempelkan kafir lalu dibawa ke tempat pensyahidan beliau dan badan beliau dikubur setengah sampai pinggang. Dan pada saat itulah ketika salah satu ulama yang terkemuka di situ berbicara kepada Amir Kabul bahwa wahai Amir, silahkan engkau yang pertama untuk merajam. Iya. Kemudian Amir Kabul tersebut mengatakan, aku bukanlah Amir dalam syariat, silahkan engkau ulama itu supaya melempar batu yang pertama kali. Lalu ulama tersebutlah yang melempar pertama kali batu kepada Saibzada Abdul Latif ini hingga dalam sekali pukulan langsung tersungkur ke tanah wajah berkat beliau. Lalu kemudian Amir Kabul tersebut yang melempari batu dan disusul oleh para ulama dan masa-masa pada saat itu. Dan dengan seketika telah bertumpah darahlah itu Saibzada Abdul Latif Syahid Saib. Dan di situ Hazrat Saibzada Abdul Latif Syahid beliau bersabda bahwasannya sebelum beliau meninggal beliau mendapatkan waktu bahwasannya pada hari ke-6 setelah kewafatan aku maka setelah hari ke-6 maksudnya pada hari ke-7 maka aku akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya nubuatan itu tidak terjadi maka orang-orang dari ulama tersebut meminta pasukan supaya beliau dijaga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Setelah kejadian itu keesokan harinya di daerah Kabul, Afghanistan muncullah wabah penyakit yang sangat mematikan dan orang yang pertama kali meninggal itu ialah orang yang pertama kali melempari batu kepada Saibzada Abdul Latif Syahid dan semua keluarga dari Amir Kabul tersebut tidak ada yang selamat. Begitu pula orang-orang yang di sekitar sana tidak ada yang selamat. Dan murid-murid beliau yang dengan sembunyi beliau ingin mengeluarkan jenazah beliau dari batu. Mereka mengatakan bahwasannya ketika jenazah Saibzada Mia Abdul Latif itu dikeluarkan dari batu, itu sangat wangi sekali, wangi kasturi. Dan orang-orang yang pada saat itu berlari ke sana kemari menyelamatkan dirinya pun merasa heran dari mana wangi tersebut. Maka ketika melihat ada itu dibawa jasad beliau, maka pada terheran-heran juga. Sangat wangi sekali jenazah beliau tersebut dan murid-murid beliau kemudian
menyolati jenazah beliau dan dikuburkan juga jenazah beliau dengan terhormat. Seperti itu. Baik, cukup lengkap dari apa yang Bapak sampaikan mengenai riwayat pensyahidan dua syuhada ini ya Pak ya, Saib Zada Abdul Latif dan Mia Abdurrahman. Tadi satu hal yang menarik adalah yang syahidkan pertama justru adalah Mia Abdurrahman ya Pak ya, Ya, murid murid beliau. dari Saib Zada Abdul Latif ini. Meskipun tidak diketahui dalam buku ini siapa yang lebih awal datang ke Kadian ya Pak ya, Iya, yang berbeda pada Hadrat Masih Maud, tetapi di sini diceritakan yang pertama kali yang disyahidkan adalah Mia Abdurrahman, iya, murid dari Saib Zada Abdul Latif, dan kemudian diceritakan mengenai riwayat pensyahidan Saib Zada Abdul Latif yang begitu menggugah keimanan ya Pak ya, bagaimana beliau seorang yang masyhur ya Pak ya, ulama besar di suatu negara, tangan kanan dari seorang amir, bukan kaleng-kaleng jabatannya ya Pak ya, iya, seorang yang terpandang di negara tersebut, kemudian menyerahkan hidupnya di tangan seorang imam zaman Hadrat Masih Maud SAW dan meninggalkan segala kemasyhurannya, siap untuk memperoleh hukuman dunia karena ada rasa takut terhadap Allah Ta'ala, karena telah memiliki keimanan yang teguh terhadap Hadrat Masih Maud, kebenaran Hadrat Masih Maud SAW, memperoleh berbagai macam perlakuan yang sangat-sangat kejam. Tadi sampai disampaikan adalah hidung beliau sampai ditusuk oleh besi panas, kaki beliau dibelenggu, dipenjara beberapa bulan, sampai sebelumnya dirajam ya Pak ya. Dan bagaimana tanda Allah Ta'ala pun muncul ketika setelah peristiwa pensyahidan tersebut, muncul wabah yang sangat mematikan, di mana orang-orang yang terlibat dalam pensyahidan tersebut tidak ada yang selamat ya Pak ya. Dan wangi kasturi, wangi yang sangat luar biasa yang keluar dari jasad beliau pun menjadi satu tanda bagaimana beliau adalah sosok yang diterima dari Allah di hadapan Allah Ta'ala ya Pak ya. Suatu hal yang menggugah keimanan kita yang mungkin bukan siapa-siapa ini di dunia ya Pak ya, harusnya mencontoh bagaimana kualitas keimanan yang dimiliki oleh Saib Zada Abdul Latif ini ya Pak ya. Baik, suatu hal yang menarik untuk kita bahas dan mungkin akan kita ceritakan selalu kepada anak cucu keturunan ya Pak ya, iya, berkenan dengan bagaimana kekuatan keimanan yang hendaknya kita miliki sebagai seorang Ahmadi. Selanjutnya adalah mengenai nasihat Hadrat Masih Maud untuk jemaat beliau. Apa nasihat yang beliau sampaikan di sini Pak? Nah, sebelum saya menyampaikan nasihat dari Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada jemaat beliau, di buku ini Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis syair berkenaan dengan kesyahidan dua syuhada ini di dalam bahasa Farsi. Saya akan menyebutnya 3 bagian saja. Syair tersebut ialah Jawa Mardewo Habib Kirdigar, Johar Hud Karde Akhir Ashkar, Nukut Jan Az Bahare Jana Bakhta, Dil Azifani Sara Pardakhta, Sad Hazarong Farshhe Ta Kwe Yar, Dats Purharo Belaish Sad Hazar. Artinya, insan pemberani ini, kekasih Tuhan Sang Pencipta, akhirnya membuktikan keberaniannya. Ia menyerahkan hidupnya demi kekasih sejati, karena ia benar-benar tidak tertarik pada dunia yang fana ini. Bala tentara kehidupan penuh dengan mara bahaya juta dan bahkan jutaan ular yang mematikan siap menunggu di setiap sudut dan celah. Saksikanlah kearifan dan penampilan yang luar biasa dari Syekh Azam ini. Ia melintasi semua jarak rohani alam dalam satu lompatan. Nah, di sini betapa Hazrat Masih Maud alaihissalam begitu mencintai Saib Zada Abdul Latif Syahid Saib ini, sehingga beliau menuliskan beberapa syair berkenaan dengan beliau, bahwasanya ini menjadi contoh bagi jemaat beliau Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahwasanya yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang tersebut. Tidak peduli orang itu seperti apa kan, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tersebutlah yang unggul atau yang benar. Dan nasihat Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada jemaat beliau bersabda, janganlah bersedih atas kesyahidan ini, karena kesyahidan ini ialah awal
dari ajaran Rasulullah SAW, dari ajaran Hazrat Masih Maud alaihissalam. Karena di kehidupan selanjutnya pasti akan banyak terdapat hal-hal seperti ini. Jadi janganlah kalian takut akan kehidupan dunia yang fana ini tentunya, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah Al-Qur'an, dan di sana banyak terdapat sabda firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan pelajarilah apa-apa yang Rasulullah SAW amalkan. Dan itu tadi, janganlah yang intinya itu Masih Maud alaihissalam mengatakan janganlah kalian syirik dan janganlah kalian takut kepada duniawi ini. Karena duniawi hanya fana, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia ialah raja dari segala raja. Baik. Itulah nasihat yang Hazrat Masih Maud sampaikan di dalam buku ini untuk jemaat beliau ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan nasihat beliau dan menjadi sosok Saibzada Abdul Latif Mia Abdurrahman ini menjadi sosok yang bisa kita tiru dalam hal keimanan mereka kepada Hazrat Masih Maud SAW. Iya, betul sekali. Baik, demikianlah pembahasan kita dalam episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan dapat meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap Rasulullah SAW, kepada Hazrat Masih Maud SAW, dan juga menambah wawasan keislaman dan kejemaatan kita. Amin. Jazakumullah Pak. Jazakumullah khair. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Tazkiratus Syahadatain atau Riwayat Dua Orang Syuhada, buku pertama dalam jilid ke-20 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan dapat meningkatkan wawasan dan keimanan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.